ini yang part yang saya belum pernah cerita, Pak. Jadi saat ketemu Vietnam, kejadiannya itu membuat tim kita, Pak, Iya. itu telat sampai ke tempat pertandingan. Padahal kita di satu hotel, iring-iringan, tetapi Dalam waktu yang hampir bersamaan menuju ke lokasi bukan pertandingan. hampir bersamaan, Pak, depan belakang, Pak. Wow, oke. Inilah obrolan santai di Melbourne. Sobat KJRI, sekarang kita ketemu lagi. Ingat kan, dulu kita pernah dengan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Sekarang, saat ini saatnya saya bersama tim KJRI menyapa masyarakat dan kita mengundang salah satu tamu yang keren. Nanti saya kenalkan, dia adalah seorang yang menyumbang serta mendukung kemenangan tim basket nasional di acara SEA Games 2021. Sebutannya SEA Games 2021, tapi diselenggarakan di tahun 2002, yang terakhir kali di Vietnam. Saat ini saya bersama Jeremy Santoso, Kepala Tim Nasional atau GM dari Tim Nasional Basketball kita yang memenangkan gold medal di SEA Games 2021. Pak, Ini aja. jadi, siap. Gini juga boleh. Oke. Mau apa lagi salamnya? Udah aman. Apa kabar? Baik, Pak Kun. Welcome ya. Terima kasih. Welcome to the, what do you call, capital city of coffee, Oh, cafe. Welcome to the capital city of festival, of sports event. iya, Pak. Banyak sekali sport event di sini. Ada Australia Open, ada Formula One. Formula One. Saya berharap suatu saat nanti ada tim basket Waduh, yang amin, juga amin. bisa main di sini. Sekarang sedang main. Sedang main. Betul, Pak. Gimana pandangannya tentang Melbourne? Pertama-tama saya pengen berterima kasih pada teman-teman KJRI Melbourne karena sudah sangat welcome sama kita. Itu pertama. Pak Kun dengan supportnya full dan nanti kita juga mau nonton ya Pak tim nasional. Malam ini kan? Malam ini betul. Malam ini yang terakhir di Melbourne ya? Betul Pak. Jadi semua harus nonton. Kita akan gerakkan. Betul. Dan yang pasti masyarakat Indonesia yang di Melbourne di 3 game yang kita sudah jalanin ini full support Pak. Wow. Bisa Banyak yang 50 sampai 100 orang yang nonton. Jadi saya sangat berterima kasih. Dan rangkaian kita di Australia ini tidak berhenti di Melbourne Pak. Saya dengan tim nasional akan terbang ke Sunshine Coast besok. Queensland. Lalu kita akan lanjut di Brisbane selama 10-9 hari, Pak. Di sana berapa pertandingan? Di Brisbane itu 5, Pak. Di Brisbane 5, di Sunshine Coast 1. Teman-teman di wilayah Queensland atau di wilayah New South Wales sekitarnya, saksikanlah. Betul, Pak. Good. Oke, sekarang sedikit mengenai kemenangan kita di SEA Games. Yes. Saya tentunya sangat senang sekali. Selamat sekali lagi. Itu merupakan kebanggaan kita semuanya. Tidak hanya para penggemar basket. Saya ini sebenarnya belum begitu mengenal jauh. Tapi ketika saya datang ke Australia, dikenalkan dengan NBL, saya pelajari dan sebagainya. Pas kebetulan sekali, tim nasional kita menang di SEA Games. Saya bangga luar biasa sekali. Saya ingin tahu bagaimana euforianya waktu itu, bagaimana latar belakang Mas Jeremy dengan teman-teman semuanya sehingga bisa menyongsong kemenangan yang diraih setelah 45 tahun. Betul. Sobat KJRI, 45 tahun. Betul. Dan selama ini dominasi ada di Filipina. Betul. So, tell us. Jadi sebetulnya ini saya belum pernah cerita di mana-mana nih, Pak. Wow, oke. Jadi kita punya kehormatan. Alright, yeah. Jadi di Bapak nih. Kita ditargetkan itu silver medal di SEA Games. Kita ditargetkan silver medal di SEA Games. Lalu saat kita sampai di Vietnam, Pak, pemain andalan kita cedera. Pemain naturalisasi kita Siapa cedera. yang ini? Marcus Bolden, Pak. Marcus Bolden? Iya. Dia cedera? Cedera di hari pertama. Jadi kita baru sampai hari pertama, besoknya latihan ringan, cedera 5 menit pertama. Jadi kondisi tim dari yang ya langsung sedikit drop lah Pak. Tetapi yang saya sangat bangga sama
atlet-atlet kita, Pak. Kejadian itu dikemas oleh mereka menjadi satu bensin semangat lah, Pak. Justru malah menyuruh supaya mendukung. Iya, malah jadi semangat. oh ya udah nih. Ibaratnya jagoan kita kan lagi ke pinggir dulu nih. Kita harus fight lebih. Jadi ini juga untuk pertama kalinya timnas Indonesia itu bisa dibilang perfect, Pak, di SEA Games. 6 kali pertandingan, 6 kali menang. Itu yang belum pernah kejadian juga. Dan game sebelum melawan Filipina di ibaratnya game puncaknya, itu kita ketemu tuan rumah. Tuan rumah Vietnam ini itu di semifinal ya. Kita ketemu semua, Pak. Tapi itu jadi bentuknya round robin. Okay. Tetapi memang schedule-nya dibuat sedemikian rupa di mana kita ketemu Filipina di akhir lah, Pak, begitu. Ini yang part yang saya belum pernah cerita, Pak. Jadi saat ketemu Vietnam, banyak sekali hal-hal non teknis yang terjadi maupun sengaja atau tidak sengaja. Kita tidak tahu. Gitu, tuan rumah gitu kita ya. tidak tahu. Ya kan? Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi ya mungkin sengaja, mungkin tidak sengaja. Kejadiannya itu membuat tim kita, Pak, itu telat sampai ke tempat pertandingan. Padahal iring-iringan, Pak. To play against Vietnam. Padahal kita di satu hotel, iring-iringan, tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan menuju ke lokasi pertandingan. Bukan hampir bersamaan, Pak, depan belakang, Pak. Wow, oke. Satu konvoi istilahnya. Iya, di tengah perjalanan ada terjadi hal non teknis di mana sampai tim kita telat 30 menit. Padahal ini bareng, Pak. Gimana caranya? Kita telat, kita sampai, mereka udah pemanasan, Pak. Udah pemanasan. Jadi, tapi di saat itu saya arahkan juga anak-anak untuk tetap fokus dan taruh energi dan pikiran kalian ke hal-hal yang kalian bisa kontrol lah. Kalau ini kan kita udah nggak bisa kontrol lah, Pak, gitu. Dan akhirnya kita menang tuh sekitar mungkin 30 poin lawan Vietnam. Padahal waktu di SEA Games sebelumnya mereka ngalahin kita. Oh, oke. Iya. Jadi ini very nice revenge ya. Iya. Dan menangnya cukup besar ya. Cukup 30. Besar dan di kandang mereka, Pak. Jadi dan di saat itu juga saya rasa satu tim sudah tahu kalau kita sudah menyelesaikan target yaitu silver, kita udah secure. Jadi saat melawan Filipina kita nothing tulus, Pak. Kalau kita menang kita buat sejarah. Kalau kita nggak menang kita udah sesuai target. Gitu loh. Jadi kesannya saya udah bilang sama anak, udah nothing tulus. Sebetulnya mereka 32 tahun satu kali kalah pun tidak pernah di SEA Games. 32 tahun. Jadi selalu mas dan kita alhamdulillah puji Tuhan kita dikasih berkat untuk bisa menorehkan sejarah. Ini seperti David against Goliath. Dan kita menang lah gitu ya. Iya, Pak. Oke. Dan itu cukup apa namanya sangat menegangkan karena tipis sekali. Saya tuh sempat menonton. Matiin Bapak katanya. Saya matiin Dedi. Karena saya takut nanti pada saat ini kalah gitu. Apalagi kalau tembakan pamungkas gitu bisa masuk gitu kalah gitu. Ternyata setelah saya buka lagi sudah selesai dan kita menang. Saya loncat dari kursi, saya senang sekali. Saya waktu itu tidak tahu bahwa itu 45 tahun. Iya, Pak. Tapi rupanya 45 tahun ya. 45 tahun, Pak. Bangga sekali. Tapi kebetulan tadi menyebutkan siapa namanya Marcus Bolden. Saya pengen tahu nih, Marcus Bolden itu ketika ini saya loncat ke pertanyaan pemain nih. Waktu diajak bergabung, gimana background-nya ngajak dia bergabung? Ini juga kaitannya dengan si Derek Michael ya, karena aku tahu ada 2 pemain ini yang bagus lah, gitu, termasuk Derek Michael. Bagaimana meyakinkan si Derek Michael Bolden untuk bergabung dalam tim nasional? Oke, jadi sedikit kita mundur ke belakang sedikit, Pak. Kalau Derek Michael itu memang dia warga negara Indonesia. Oke, dia pasti pegang paspor Indonesia. Iya, dari kecil di Indonesia. Saat SMA selesai, dia baru pindah ke Australia di Canberra. Jadi memang dia sudah ada di dalam program tim nasional, begitu. Lalu dibina di NBA Global Academy di Canberra. 1,5 tahun di sana dan kita lihat hasilnya di SEA Games. Ya, dia menjadi
pemain terbaik lah bisa dibilang di Ya, SEA Games, Pak. ya, ya. Itu pertama, dan dia Apa masih istilahnya MVP? MVP. Tapi MVP. nggak ada officially. Nggak ada award gitu ya, oke. Officially nggak ada MVP, tapi secara statistik dia yang terbaik. Oke. Dan kita lanjut ke Marcus Bolden. Ya. Proses naturalisasi Marcus Bolden ini disetujui oleh Pak Presiden Joko Widodo itu di 2 tahun lalu, Pak. Jauh sebelumnya. Ya, Oke. jadi 2 tahun lalu kita proses naturalisasi, final approval dari Pak Presiden, dikarenakan kita membutuhkan suntikan pemain yang memiliki tinggi badan yang sangat tinggi untuk kita persiapan FIBA Asia Oke. Juli mendatang ini, Pak, Right. Ya. dan World Cup Ya, di tahun depan. Ya, ya. Jadi dengan alasan seperti itu kita dibolehkan mendapatkan slot naturalisasi, dan kita bilang nih, Pak, ke Marcus Bolden, kan tadi Bapak nanya gimana caranya gitu. Kita mempresentasikan ke beliau dan ke manajemen beliau bahwa di Amerika itu ada LeBron James, Pasti. ada Steph Curry. Iya. Di Indonesia ini belum ada. Kalau kita bisa bikin sejarah, kita bisa SEA Games bisa gold, FIBA Asia kita bisa qualify untuk World Cup, ya kamulah yang menjadi ikon bola basket di Indonesia ini. Oke. Dan itu yang kita ingin proyeksikan untuk Marcus Bolden, dan alhamdulillah dia setuju dengan ide tersebut. Kita sekarang sedang proses mengembalikan, karena kan kemarin yang cedera di SEA Games itu, Pak. Oke. Recovery, rehab, strength and conditioning, dan semoga Mas Markis kita panggilnya. Mas Markis itu bisa bermain full di FIBA Asia, Pak. Gila, keren sekali. Dan ini sebenarnya Sobat KJRI, kemenangan itu kan belum lama ya. SEA Games belum lama. Sebulan. Sekarang sudah ada di Melbourne. Iya. Nanti di Queensland. Artinya cepat sekali datang ke sini, seperti orang berlatih lagi. Kompetisi ini kan kompetisi macam berlatih lagi. Apa sih sebenarnya tujuannya ketika datang ke sini? Apa pengen ngejar nanti, ya tadi disebutkan ada FIBA Cup 2022 ya, jalan ini di bulan Juli ini. Atau di World Cup-nya. Apa sih latar belakang untuk datang ke sini? Jadi kemarin kita setelah SEA Games, Pak, itu libur hanya 5 hari, Pak. 5 days? 5 days. Kurang banget itu. Jadi kita kompetisi 10 hari, Oke. libur 5 hari, Pak. Oke. Libur 5 hari karena apa? Karena kita tahu, jadi kita tuan rumah FIBA Asia, Pak. Iya. Dan tahun depan kita tuan rumah World Cup, tetapi kita harus finish di 8 besar di FIBA Asia untuk qualify ke World Cup. Jadi kalau World Cup bola basket itu tidak seperti sepak bola. Kalau sepak bola kan let's say Qatar jadi host, sudah pasti dapat slot. Betul. Masuk Timnya. Ya, kita belum tentu. Iya, World Cup yang lain lah. Kalau di basket tuh nggak. Kita harus menjalankan playoff dulu apa? Betul. Jadi kita harus qualify dulu. Dan regulasi qualification-nya FIBA sudah memutuskan adalah kita harus finish top 8 di FIBA Asia. Dan itu adalah jika kita bisa mencapai itu akan menjadi hal sejarah baru, karena selama ini Indonesia belum pernah nembus 12 besar. Sejauh ini kira-kira kompetitornya mana aja kalau 8 atau 10 negara gitu? Jadi unfortunately, Pak, kita di FIBA Asia itu kita satu grup dengan Australia, Pak. Oke, berat. Juara bertahan. Setelah itu dengan Jordania dan Saudi Arabia. Jadi plan kita sekarang, Pak, adalah mencolong minimal 2 kemenangan di babak grup. Setelah itu kita mencolong lagi 2 kemenangan di babak playoff yang tadi Bapak bilang. Nah, dengan itu kita akan secure 8 besar di FIBA Asia. Begitu. Minimal kita mendoakan. Amin. Ya bagi yang ini. Paling tidak mendukung ketika ada pertandingan tim nasional. Amin. Jadi memberikan semangat. Betul, Pak. Memberikan semangat. Betul. Dan semoga juga dalam keadaan
kita kan sebenarnya belum lepas dari pandemi ya. Betul, Pak. Riskan sekali buat para pemain untuk ini. Betul. Tapi moga-moga aja semuanya Amin. lancar. Nah, sekarang saya mau beralih ke rencana atau apapun yang disebut sebagai World Cup 2023 ya. Iya. Ini apakah juga sama dengan FIBA? Artinya tidak serta-merta masuk berkompetisi tim nasionalnya. Apakah harus melalui playoff dulu atau seperti apa? Dan mengingat juga ini kan sebenarnya diselenggarakan kalau nggak salah Di 3 kota, negara Pak. ya. Iya, 3 negara. Ada Jepang, Filipina dan Indonesia. Betul, Pak. Nah ini nanti apakah semua tim masing-masing masuk atau harus playoff dulu itu? Oke. Jadi untungnya untuk Jepang dan Filipina ranking FIBA mereka sudah high enough untuk mereka langsung qualify. Oke. Begitu, Pak. Nah, kalau kita kembali lagi, unfortunately kita ranking 94, Pak, di FIBA. Oh, oke. Jadi kita harus melewati regulasi tersebut. Kita harus melewati regulasi finish 8 besar di FIBA Asia untuk qualify ke World Cup begitu. Lalu juga 3 kota itu nanti akan di Jakarta, Manila, dan Okinawa, Pak. Alright. Di 2023. Bisa kita kalau kita lihat kemungkinan Australia itu ranking 3, Pak, di dunia untuk basket. After US. After US sama Spanyol kalau saya nggak salah. Oke. Pokoknya salah satu itu European countries nomor 2. Jadi dari sana kita menargetkan kita bisa quote on quote nyolong ini saat lawan Jordania sama Saudi Arabia, Pak. Oke. Begitu. Dan saat kita di World Cup, dari pemerintah, Kementerian PUPR dan Kemenpora dan BUMN itu sedang membuat stadion bola basket khusus 16.000 penonton, Pak. Itu di seberang hall basket yang dulu dibangun zaman Bung Karno, Pak. Alright, di wilayah mana di GBK, Pak. Di GBK juga? Ya, jadi itu direncanakan rampung 2 bulan sebelum World Cup untuk menjadi home base facility-nya tim nasional, Pak. Iya, saya rasa kalau setiap tim ini juga harus punya di mana menjadi home base gitu ya. Betul. Saya jadi ingat Mas Menteri Sandiaga Uno ketika berkunjung tuh. Pak Sandi anak basket tuh, Pak. Betul sekali, karena itulah makanya ketika dia berkunjung ke salah satu komplek penyelenggaraan Australia Open di Rod Laver Arena, beliau tuh sangat tertarik sekali untuk mengirim tim atau apa yang entah dari GPK dari mana agar bisa datang ke sini mempelajari. Itu kan merupakan satu tempat yang bisa kan terintegrasi ya. Betul. Jadi penyelenggaraan event olahraga internasional tapi kemudian jadi satu. Nah, ini kalau basket mau semacam gitu juga, welcome. Siap. Pasti kita akan dukung, kita sambut untuk mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari Australia. Kembali mengenai Australia, why did you decide to choose Australia sebagai tempat kompetisi ini, sebagai ini latihan ini? Karena saya dengar KJRI Melbourne top, Pak. Jadi kita pilih di sini. Jadi kita tuh beruntung karena disebut sebagai kota festival, sehingga kita punya banyak tamu-tamu yang keren-keren seperti Mas Jeremy sama itu. Kita akhirnya ikut-ikutan juga numpang keren dalam konteks ya kita dukung ya sama teman-teman sudah ini siap Pak Konjen. Kapanpun setiap hari kita pokoknya kita selalu beredar tuh ini. Kemarin kita kedatangan tamu juga bahkan sampai besok gitu ya. Dari Mas Garin Nugroho ya film ya dengan tim teaternya. Nah, suatu saat ini pasti kedatangan lain. Sekarang ini basket juga. Siap. Nanti kita terus berkembang. Nah, untuk itu saya pengen tahu juga rencana ke depannya nih, Mas Jeremy. Khususnya pengembangan apakah tim nasional, apakah pemain-pemainnya. Karena saya dengar kan waktu bertanding di sini penontonnya banyak ya. Betul, Pak. Apa ada prospek apa yang direncanakan? Jadi sebetulnya pertama-tama saya melihat ini menjadi opportunity yang besar, Pak, untuk KJRI atau KBRI dimanapun sebetulnya, Pak. Nggak cuma di Melbourne, nggak cuma di Australia.
untuk bisa menjalankan bukan pencarian Pak ya, tapi lebih ke apa ya? Talent search? Iya, talent search atau scouting begitu. Iya. Karena talenta-talenta olahraga nggak cuma basket Pak ya. Oke. Di luar Indonesia tuh sangat besar Pak menurut saya. Pasti. Saya sedikit cerita, kemarin kita lagi bertanding di Eagle, salah satu suburb lah ya di Melbourne. Itu ada anak Pak, putih, kulit putih, tapi saya lihat mukanya muka Indonesia, tingginya sesaya. Ini pasti campuran gitu ya? Iya Pak, campuran. Muka tingginya sesaya, jadi 180 lah gitu. Tiba-tiba jalan ke saya Pak, kan saya pakai baju Indonesia segala macam. Dia jalan, dia bilang dengan bahasa Indonesia yang sangat patah-patah gitu. Saya Komang, ayah saya orang Bali, umur saya 14 tahun. Beli Komang dong? Iya, benar beli Komang ya. Dia bilang, one day I will play for the Indonesian national team. Wow. Dia punya mimpi semacam itu. Okay. Dengar kayak gitu, nggak mungkin Pak, nggak merinding kita sebagai orang Indonesia Pak. Karena kita berarti anak-anak ini bermimpi Pak untuk main untuk tim nasional. Jadi kan ya untuk main untuk negaranya lah, begitu. Jadi dengan itu saya mungkin saya kepikiran mungkin kita bisa mulai di Melbourne Pak. Why not? Ya why not kan? Karena kayak Bapak bilang tadi, the capital of sports in Australia and everything. Kita bisa mulai dengan kita coba membuat scouting atau talent search ini di basket, karena profesi saya di basket, bukannya saya nggak mau mikirin yang lain, tapi emang ini saya di basket. Kita kerjasama Pak dengan Perbasi, dengan Kemenpora, dengan KBRI dan KJRI untuk memilih talenta-talenta dari 12 tahun, 13 tahun, 14 hingga 18 tahun yang main basket Pak, putra-putri. Kita lihat itu talenta-talenta muda yang pegang paspor atau keturunan ayah atau ibunya orang Indonesia. Itu yang sudah dilakukan negara-negara seperti Vietnam dan Filipina jauh-jauh tahun sebelumnya. Indonesia untuk di basket saya bisa pastikan belum pernah, dan semoga kita bisa menjadi the first mover untuk ke situ Pak, karena saya lihat yang kayak tadi Bapak bilang, banyak sekali penonton bawa anak kecil 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun dan mereka nonton tuh bawa bola sendiri Pak. Jadi kita lagi break, mereka syuting sendiri di lapangan gitu dan diperbolehkan. Jadi saya lihat itu sangat antusias, level of enthusiasm-nya sangat tinggi lah Pak di Melbourne Pak. Iya. Betul. Jadi pertama saya setuju sekali. Minimal komitmen yang kami bisa berikan, bukan saya tentunya, kami. Kalau itu rencana akan digunakan nanti apakah bentuknya talent search, scouting dan sebagainya, please keep us informed. Betul. Kita itu bergerak sebagai institusi, bukan karena saya konjennya Mas Jeremy. Jadi siapapun juga nanti yang akan menjadi konjen, siapapun akan menjadi kolega-kolega kita diplomat yang menangani ini, bentuk institusinya adalah KJRI Melbourne, pasti siap menyambut dan kerjasama dengan Perbanas, dengan semua tim. Perbasi Pak. Perbasi, dengan Perbasi. Dan itu pun akan menjadi satu bentuk komitmen dan satu kebanggaan kita kalau kita bisa bekerja sama semuanya. Iya Pak. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir pamungkas buat saya ini. Waduh, deg-degan nih saya. Targetnya apa kalau di FIBA? Oke Pak, jadi sebetulnya tadi balik dulu ke pertanyaan serius Bapak yang kenapa pilih Australia. Ya, oke. Ya, jadi karena kita ini akan satu grup Pak dengan Australia di FIBA Asia Cup Pak. Oke, yang tadi saya bilang, berat ya. betul. Jadi kenapa kita pilih Australia? Australia ini mau divisi 1 NBL atau NBL One itu memiliki postur, sizing, kemampuan, speed of play yang rata Pak. From the players. From the players. Jadi kebanyakan
pemain-pemain ke-6, ke-7, ke-8 Oke. di NBL itu mainnya di NBL One, Pak, untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak. Jadi kita pilih mereka untuk kita pilih latih tanding dengan NBL One untuk agar anak-anak ini terbiasa melawan oponen yang Oke. size-nya Oke. jauh lebih tinggi daripada Pasti. mereka, Pasti. lebih besar. Ibaratnya lapangannya jadi kelihatan kecil, Pak. Oke. Kalau ketemu pemain-pemain Australia gitu. Jadi saya ingin anak-anak merasakan skill level pemain Australia, dan yang saya tadi bilang Australia ini ranking 3, Pak, Ya. di FIBA dunia. Ya. Jadi level of competition-nya sangat tinggi. Semoga dengan itu anak-anak nanti ketemu Jordania, Saudi Arabia dan Australia sudah terbiasa. Oke. Karena dari kemarin ini kita lihat walaupun kita kalah size, Ya. tapi anak-anak masih bisa advantage itu di shootingnya mereka, Pak, jarak jauh Good. dan speed. Speednya kita bagus. Betul, Pak. Karena kan kita lebih agile lah, lebih ramping, lebih agile, Pak. Oke. Jadi semoga kita bisa membawa tren positif ini sampai ke FIBA Asia, Pak. Begitu. Mantap sekali. Selain mungkin ranking 3 ya untuk tim nasional basket Australia, yang saya dengar juga untuk turnamen basket yang NBL di sini itu terbesar setelah NBA. Setelah NBA. Betul, Pak. Jadi mereka tuh sangat ini sekali, gaung basketnya sangat ini sekali. Kita dukung. Harapan kita, Mas Jeremy sebagai penutup saya ini, atau mungkin sebelum saya ini, ada pesan-pesan yang mau disampaikan dulu nggak buat kita di penggemar basket atau talenta basket di sini, sehingga nanti kita bisa resound dan kita dukung seperti rencana tadi. Untuk masyarakat Melbourne yang keturunan Indonesia ataupun orang Indonesia, mau di Melbourne, di Brisbane, di mana, kita dari Badan Tim Nasional sedang ingin memulai planning dengan KJRI Melbourne untuk fokus ke scouting talenta muda di bidang bola basket. Semoga dengan ini akan lahir, kayak tadi Bapak sebut Derek Michael. Betul. Semoga akan lahir Derek Michael Yang baru dari Australia. dari Australia, dan semoga itu terus, Pak, regenerasi. Ya. Jangan sampai ada stop atau berhenti itu, karena kan ya kompetisi, let's say SEA Games. Tahun depan udah ada SEA Games lagi, Pak, di Kamboja gitu aja. Kan kita berarti butuh Yang untuk 2022 istilahnya. 2023, Pak. 2023, oke. Ya, karena SEA Games itu 2 tahun sekali. Alright, oke. Iya. Ya. Jadi kan kita butuh, Pak, pemain pool of players itu, Pak. Alright. Dan tim nasional itu nggak cuma satu, Pak. Jadi ada U14. Oke, ya kategori. Iya, kategori U14, U16, U17, U18, dan timnas junior itu U23, Pak. Oke. Jadi untuk adik-adik putra-putri Indonesia atau keturunan Indonesia yang ada di Australia, tunggu kabarnya, pantengin Instagramnya KJRI Melbourne untuk info-info selanjutnya tentang program ini, dan semoga kalian tetap passionate dan semangat untuk basket, dan semoga sekali lagi, Pak, semoga mereka punya mimpi seperti Komang tadi, kepingin membawa nama Indonesia sebagai pemain tim nasional. Mantap sekali. Ini keren sekali. Sekali lagi, thank you Brad ya. Siap, Pak. Thank you Brad. Siap. Kapanpun rencana itu akan kita laksanakan dan kita dukung. Amin, Pak. Amin. Sobat KJRI. Jadi demikian tadi kita wawancara dengan Jeremy Santoso, Mas Jeremy. Harapan saya dengan dimenangkannya gold medal di SEA Games tempo hari, ini akan menjadi pendorong bagi Amin, Pak. tim nasional basket kita. Amin. Untuk terus maju, tidak hanya sekedar meraih prestasi di FIBA Cup atau di World Cup-nya, apalagi World Cup misalnya, gitu. Tapi juga membangkitkan semangat seluruh masyarakat, sebagian besar masyarakat kita untuk menyukai
sehingga menjadi permainan seperti sepak bola atau bulu tangkis. Semoga saja kita dukung semuanya. Amin, amin. Salam, sampai ketemu lagi Sobat KJRI pada kesempatan berikutnya. Ciao.